Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam ditutup saji. Yang jawab salam naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah daftar haji semoga segera berangkat. Yang nunggu daftar semoga segera daftar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusiz zakiyah, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Al-mukarramun, para kiai, para ustadz, ustazah yang saya hormati, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kedaung, Pak Ustadz Dimyati Kasturi. Alhamdulillah hadir Pak Kuhu Kedaung, juga Ketua DKM baru ya, yang baru dilantik ya, dan jajarannya, serta semuanya Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Desa Kedaung, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon ya. Alhamdulillah hadir anak-anak, Masya Allah. Gak ngantuk? Enggak. Yang di luar jelas mendengar suara saya Ibu-Ibu? Ya, lihat sayanya jelas nggak? Kalau pengen jelas masuk aja Bu, masih kosong. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, bersilaturahim di acara halal bihalal keluarga besar Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan niat ikhlas Bapak Ibu hadir di masjid ini dari rumah, dari tadi gerimis, tapi Bapak Ibu bisa hadir, tentunya insya Allah pahalanya lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu mendapatkan ampunan, tambahan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hadir di majlis ilmu penuh dengan pahala, penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu baru masuk ke masjid saja tadi sudah dikasih snack sama panitia. Ya, betul? Sudah dimakan snacknya? Oh belum. Ya nggak apa-apa sambil dinikmati. Jadi Bapak Ibu dapat makanan siraman rohani, juga dapat siraman jasmani. Tadi MC menyebutkan setelah penutup doa ada ramah tamah. Intinya apa ramah tamah itu? Oh, makan-makan. Jadi insya Allah setelah mendengarkan tausiah dari saya, Bapak Ibu lapar gitu kan. Ya.
kemudian bisa menikmati yang sudah disiapkan oleh panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, halal bihalal. Ketika Idul Fitri 1 Syawal setiap tahunnya, maka ada beberapa istilah yang populer di kalangan masyarakat. Satu, istilah minal aidin wal faizin. Apa artinya itu? Mohon maaf lahir dan batin. Ada spanduk, ya, kami keluarga besar, kami anggota dewan mengucapkan, itu kan, minal aidin wal faizin. Di bawahnya ada tulisan mohon maaf lahir dan batin. Ya, Pak Wu bikin spanduk. Ya, ternyata sebenarnya maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin. Tapi orang masyarakat menyimpulkan itu maknanya adalah mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ketemu orang tuh, Pak Ustadz, minal aidin wal faizin, maksud dia adalah mohon maaf lahir dan batin. Ya. Padahal Bapak Ibu maknanya bukan itu. Dan istilah ini sebenarnya, ya, tidak populer di Saudi, di Arab Timur Tengah. Ya. Tapi kenapa jadi populer di Indonesia? Ya, kira-kira kenapa? Ternyata kalimat ini Bapak Ibu itu diucapkan oleh para sahabat, diucapkan oleh para sahabiat ketika para sahabat di bulan Ramadan selesai perang Badar, yang selamat pulang ke rumahnya masing-masing. Disambut sama istri masing-masing. Istrinya senang suaminya datang membawa kemenangan. Dia mengucapkan minal aidin wal faizin. Itu sebenarnya. Cuma memang perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, apa itu makna minal aidin wal faizin? Minal aidin, aidin dari ada yaudu, audan, fahuwa aid. Nah, ada santri di sini. Ya. Artinya kembali. Aid orang yang kembali. Aidun, aidin orang-orang yang kembali. Kembali dari mana? Para sahabat tadi. Kembali dari perang Badar. Ya. Kembali dari perang Badar. Bapak Ibu tahu perang Badar di mana terjadinya? Ya di Badar, ya. Badar itu di mana? Di Madinah. Ya. Kaum muslimin cuma 300 pasukannya, tentaranya. Orang kafir 1000. Secara logika 300 lawan 1000 menang apa kalah? Kalah. Tapi kenapa jadi menang? Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti pertolongan Allah di perang Badar? Allah kirimkan bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Allah kirimkan 500 malaikat. Ya. Bi khamsati alafim minal malaikati murdifin, dalam ayat yang lain. 500 di sayap kanan, 500 di sayap kiri, di tengah-tengah kaum muslimin 300. Jadi berapa jumlahnya? 1.300. Yang 1000-nya malaikat loh, bukan manusia. Lebih kuat lagi. Melawan 1000 orang kafir. 1.300 lawan 1000, menang mana? Menang 1.300. Ya. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW, doa para sahabat agar diberikan kemenangan di perang pertama, perang Badar itu. Pulang yang selamat, ya. Kemudian disambut oleh istrinya sambil mengucapkan minal aidin wal faizin. Alhamdulillah kalian termasuk wahai suamiku orang-orang yang telah kembali dari perang Badar.
Terus kenapa di kita populer juga kalimat ini saat Idul Fitri? Karena kita juga sama-sama telah kembali dari perang. Perang apa Bapak Ibu di bulan Ramadan? Nah, itu pinter. Perang melawan hawa nafsu. Sebab kata Rasul, kalian sudah selesai dari perang yang begitu besar, perang Badar, tapi ada perang yang lebih besar lagi. Kata para sahabat, apa ya Rasul? Jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Betul Ibu-ibu? Siapa yang lebih besar nafsunya? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Siapa yang paling besar nafsunya? Bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Ya. Jadi Ramadan itu ibarat kita peperangan, cuma perangnya melawan hawa nafsu. Siang hari lapar, haus, ya. Jam 1 siang hari, ya, di rumah sendirian. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada CCTV, kita sendirian, lihat meja makan masih ada sisa sahur. Dimakan nggak tuh makanan di meja? Nah, dimakan kata dia. Terima kasih sudah jujur. Waktu kecil mungkin bapak ibu begitu kan? Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Ya, diambil makanannya, dimakan di bawah kolong meja, di kolong ranjang gitu kan. Pas sebelum maghrib ditanya sama bapaknya, masih puasa? Masih. Takut nggak dapat uang jajan? Masih kan itu. Ya. Itu dulu, ya masih belajar puasa. Tapi begitu bapak ibu kita sudah balik, sudah wajib puasa, apakah kita berani makan di siang hari? Berani ya? Sedang Ramadan? Nggak berani. Ya, pengantin baru nikah tanggal 29 Sya'ban. Bejeh-bejehna ya senang-senangnya pas awal bulan madu ketemu Ramadan di siang hari. Ya. Perang melawan hawa nafsu. Apakah dia bisa? Dia bisa melawan hawa nafsu. Di siang hari itu tetap tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi Bapak Ibu dinilai sudah berhasil 1 bulan perang melawan hawa nafsu, maka kemudian diucapkanlah minal aidin. Sama dengan para sahabat yang pulang dari perang Badar. Jadi secara makna benar. Ya, termasuk orang yang kembali dari melawan perang hawa nafsu. Ya. Kembali kepada apa? Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, kepada fitrah. Jadi kata Rasul, kayaumin waladathu ummuhu. Yang Ramadannya berhasil seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih, nol, tanpa dosa, aidin kembali menjadi suci dan bersih. Itu harapannya. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, wal faizin. Apa artinya? Faizin, faizun. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Para sahabat menang perang Badar, makanya diucapkan minal aidin wal faizin. Kita juga sama. Di Ramadan ini, selesai Ramadan kita mendapatkan kemenangan. Orang menang bahagia apa sedih? Orang menang itu sedih apa bahagia? Bahagia. Ya. Bahagia pertama orang puasa itu kata Rasul inda iftarihi, ketika dia berbuka puasa. Nah, puasa kemarin full 1 bulan. Kalau maghrib sudah tiba, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng apa seneng banget? Ya. Semua yang di meja dimakan? Hah? Oh enggak, keren dimakan. Seneng banget kan anak cucu kita lagi belajar puasa dengan azan maghrib. Masya Allah, bahagianya. Kita juga bahagia. Ya. Apalagi nggak sahur malamnya. Aduh, nungguin maghrib kok lama gitu kan. Pas azan berkumandang maghrib, senengnya luar biasa. Ya.
Termasuk ketika berbuka pada saat Idul Fitri 1 Syawal, bahagia semuanya. Yang nggak puasa juga ikutan bahagia. Yang nggak puasa juga ikutan punya baju baru. Yang nggak puasa juga ikutan sholat Idul Fitri. Terlihat bahagia, padahal hatinya masa sedih karena nggak puasa Ramadan. Tapi yang puasa senangnya benar-benar senang, karena telah menjadi pemenang. Dan bahagia yang kedua adalah ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, di surga ada berapa pintu? Ada berapa pintu surga? Ada 2, dikit banget. Itu mah rumah Bapak kali 2 pintu. Ya, 8. Di antara pintu surga itu ada pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu apa? Doraemon. Oh, bukan. Pintu Ar-Rayyan itu, Ar-Rayyan artinya pelepas dahaga, pelepas haus. Jadi yang masuk lewat pintu itu orang-orang yang berpuasa. Begitu masuk lewat pintu itu, hausnya hilang di surga. Ya. Jadi Bapak Ibu ingin masuk surga lewat pintu apa? Pintu Rayyan boleh, pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah, pintu baca Quran, banyak lah. Silakan dipilih. Ya. Kalau Abu Bakar kata Rasul boleh bisa masuk lewat pintu mana saja beliau. Ya kita minimal ada di salah satu pintu. Tinggal pilih. Pintu puasa, pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu umroh, pintu sedekah, ya, pintu amal soleh yang lainnya, ya, tahajud dan sebagainya. Ya. Jadi bahagia nanti di akhirat, orang berpuasa masuk surga ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya orang-orang yang menang, faizin. Nah, itu makna sebenarnya minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah setelah perang melawan nafsu di bulan Ramadan, dan kita termasuk orang-orang yang menang, faizi. Jadi walaupun awalnya diucapkan ketika para sahabat pulang dari perang Badar, maka kemudian populer di kita saat Ramadan selesai juga mengucapkan itu, itulah maknanya. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin. Yang populer adalah yang dicontohkan Rasul, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi ketemu taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Taqabbala, semoga menerima. Siapa yang menerima? Allah menerima apa? Menerima kita, amalan kita. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima amalan kita. Semoga Allah menerima amalan kalian selama Ramadan ini. Ya, salat tarawih Bapak Ibu diterima sama Allah. Puasa Bapak Ibu diterima oleh Allah. Bacaan Quran kita, darus kita diterima oleh Allah. Sahur kita diterima oleh Allah, zakat kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, memberi makan berbuka orang puasa diterima oleh Allah. Taqabbalallah. Semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ketika ada orang ketemu, ya, Pak Ustaz, minal aidin wal faizin, kita jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu, ya, bukan jawabannya sama-sama. Minal aidin wal faizin, sama-sama. Ya. Kalau masih bening diaminkan, kan itu doa minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan menjadi orang-orang yang menang. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mau pengen simbol ya, sama-sama. Di WA juga sama ya. Taqabbalallahu sama-sama. Apa susahnya tinggal diaminkan, itu kan doa. Jadi aminkan dulu, amin ya rabbal alamin, sama-sama, mohon maaf juga. Itu dua istilah. Istilah ketiga yang ada di spanduk, halal
bihalal. Ya. Istilah halal bihalal di Mekah, di Saudi, di Madinah nggak ada, Mesir nggak ada. Jadi kalau orang Arab yang baru datang ke Indonesia melihat tulisan halal bihalal, dia bingung, pasti nanya, itu maksudnya apa halal bihalal? Arab semua tulisannya, kalimatnya bahasa Arab, tapi sih nggak ngerti. Ya, halal bihalal itu hanya istilah saja. Jadi katanya dulu Presiden Soekarno ya punya ide ingin silaturahmi para kiai ulama se-Indonesia, tempatnya di Jakarta. Maka dipanggillah Kiai Haji Wahab Hasbullah NU. Sok adain acara, tapi nama acaranya bukan silaturahmi, bukan silaturahim para ulama. Kenapa? Karena udah sering istilah itu. Saya ingin istilah baru. Langsung baik Pak Kiai Wahab Hasbullah menyebut istilah tadi. Kalau gitu Pak Presiden acaranya adalah halal bihalal. Oh iya setuju. Langsung sampai sekarang populer halal bihalal. Apa inti dari halal bihalal? Bapak Ibu pernah ke Mekah? Pernah umroh? Yang pernah haji, ketika belanja ya nggak bawa uang real, bawa uang rupiah 100.000. Ibu ngambil kurma berapa kilo? 3 kilo gitu kan? Kasih uang 100.000. Bilang ke penjualnya halal, halal. Penjual ngambil uang itu, ucapkan halal. Berarti sah jual beli kurmanya. Paling gitu kan? Nah maksudnya apa halal bihalal? Saling menghalalkan. Ada teman kita zalim ke kita, nyakitin kita, nah itu dihalalkan. Maksudnya apa? Dimaafkan. Halal ya, nggak ada lagi dosa, nggak ada lagi kezaliman di antara kita, udah saling memaafkan. Itu inti dari halal bihalal. Dengan halal bihalal yang kusut menjadi terurai, yang retak menjadi rata, yang patah menjadi tersambung. Itulah inti halal bihalal. Itu jadi apapun istilahnya, mau halal bihalal, mau silaturahmi Syawal, mau reuni Idul Fitri, nanti apalagi ya kumpulan Idul Fitri, itu hanya istilah. Yang penting isinya kita saling memaafkan, saling menjalin tali silaturahmi. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan dulu percaya kepada casing. Non casing deh. Jangan terpercaya, jangan langsung naksir dulu ketika lihat tampilan luar, sebelum lihat dalamnya. Bapak Ibu bertamu di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Lebaran, di meja ruang tamu ada kaleng biskuit, tulisannya apa? Kongguan. Yakin itu kongguan biskuit? Sabar dulu, buka dulu, lihat. Kebab sekarang kongguan isinya rengginang, opak, rempeyek kan itu. Ya. Jadi jangan dulu percaya kepada casing. Lihat isinya, ternyata rempeyek. Ya. Oke, kalau ini beneran kan? Nah, ini beneran kan air kelapa? Nah, beneran ini. Ya, beneran banget. Oke. Jadi kalau kita sudah lihat dalamnya, sudah isinya, baru kita percaya. Nah, maka dalam hal apapun sama ya. Bapak Ibu buka foto, buka handphone, lihat foto, ih bagus banget. Jangan dulu percaya itu. Apalagi bujangan yang sedang mencari istri, gadis yang sedang mencari calon suami, harus ketemu tuh ta'arufannya. Jangan cuma medsos doang. Bisa jadi foto yang di handphone itu ternyata lebih cantik aslinya ternyata kan gitu. Ya mending kalau itu mah ya, lebih cantik dari, lebih ganteng dari aslinya, dari fotonya. Nah itu.
Nah itu Bapak Ibu, jadi halal bihalal intinya adalah kita saling memaafkan. Yang punya rasa dengki, punya hasud, benci dan sebagainya, semuanya terurai, kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Itu 3 istilah yang sering populer saat Idul Fitri. Satu apa tadi? Minal aidin wal faizin. Yang kedua, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ketiga, halal bihalal. Jadi ibu lihat anak susah dibangunin subuh, langsung marah nggak? Sabar ya, tinggal disemprot aja tuh matanya ya, usapin pakai air, selesai. Kalau dengan air dia melek. Kalau cuma bersuara baru pernah dengar. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan emosi, menahan amarah. Ya. Jadi marahnya harus pada tempat yang sesuai. Ya. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Ini ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga, ya. Wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan siapapun. Pemaaf. Orang bertakwa itu pemaaf. Jadi kita dilarang oleh Allah mengatakan kepada orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, kita tidak boleh mengatakan tiada maaf bagimu. Ada judul lagu ya, judul film, tiada maaf bagimu. Di sini perintahnya memberikan maaf. Ya. Kita kesal, dongkol, ya kata Rasul 3 hari aja maksimal. Kesananya maafkan. Ya. La yahillu li muslimin ayyahjurahul muslim fawqa 3 layal. Gak boleh kita pacicing-cicing, diam-diam, saling marahan, tidak mau saling memaafkan di atas dari 3 malam, 3 hari. Ibu kesal ke suami, suami kesal ke istri, itu maksimal 3 hari. Boleh Bu, 3 hari. Tapi lebih cepat, lebih baik. Kita kesal ke tetangga, itu maksimal 3 hari. Hari pertama masih dongkol, dia minta maaf, bak. Hari kedua udah mulai reda. Dia mau minta maaf tuh. Ya nanti. Udah mulai. Hari ketiga gimana? Ya deh saya maafkan, yuk ketemuan gitu kan. Jadi 3 hari aja. Wal afina anin nas. Ya, makanya jangan tadi mengatakan tiada maaf bagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu punya anak jadi istri Rasulullah SAW. Siapa namanya? Siapa putri Abu Bakar? Aisyah. Nikah dengan Rasul, sudah jadi istri Rasul. Kemudian dapat fitnah, dapat tuduhan. Aisyah berbuat mesum dengan Safwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Ya. Kasusnya apa? Aisyah ketinggalan rombongan, ya. Maka Safwan bin Mu'attal kemudian megang tali onta itu, dituntun. Kan perempuan ini si Rasul, tujuannya menjaga, melindungi. Tapi sama orang munafik, orang gak suka, diberitakan, berduaan, berbuat mesum. Ya Allah, Abu Bakar seorang tua, sedihnya minta ampun. Ya, Rasul juga sama. Siapa yang menuduh anakku berbuat mesum dengan Safwan bin Mu'attal? Padahal tidak terbukti. Kesel Abu Bakar, kesel. Apalagi yang nuduh itu, 3 sahabat yang nuduh anaknya berbuat mesum itu masih kerabat Abu Bakar. Setiap bulan dikasih subsidi. Ya. Pangannya, dapurnya, biaya berobatnya semuanya ditanggung oleh Abu Bakar. Kalian kok tega-teganya sih nuduh Aisyah anakku berbuat mesum?
Di situ Abu Bakar saking keselnya apa? Tidak mau memaafkan saat itu. Tidak ada lagi subsidi. Kalian telah menuduh anak berbuat zina, berbuat mesra. Kemudian Allah turunkan ayat An-Nur ayat 22 mengingatkan Abu Bakar. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Berikanlah maaf, berikanlah kelapangan dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bukankah kalian senang kalau Allah memaafkan, mengampuni kalian? Ditegur sama ayat itu, Abu Bakar kemudian baru memaafkan, kembali memberikan bantuan ekonomi kepada 3 orang tadi. Jadi tidak ada istilah tiada maaf bagimu. Ya, ingat-ingat siapa yang masih nyimpen rasa dengkal, kalau nggak mau maafkan, malam ini atau besok segera berikan maaf. Ya. Jadi di Quran itu nggak ada perintah minta maaf sebenarnya. Yang ada perintah memberikan maaf. Maka ketika sudah diminta dia tidak mau maafkan, sombong itu orang. Karena Allah menyuruhnya sebelum diminta sudah memberikan maaf. Ini orang sudah minta maaf berkali-kali segala macam gak mau maafkan. Sombongnya minta ampun. Allah saja yang maha segalanya, maha memaafkan. Insya Allah ya Bapak Ibu, Idul Fitri momentum tepat. Walaupun memberikan maaf, minta maaf itu tidak hanya di Idul Fitri. Setiap hari kita bisa memberikan maaf. Wal afina anin nas, harus segera memaafkan. Apalagi satu rumah dengan kita. Enak gak punya musuh di rumah? Bu, tiba-tiba suami jadi musuh, anak jadi musuh. Betah nggak di rumah punya musuh? Nggak betah. Ke ruang tamu ada musuh, ke ruang teras ada musuh, ke lantai 2 ketemu musuh lagi. Ya. Ya, masuk kamar ada musuh. Nggak nyaman kan? Makanya 3 hari itu maksimal banget. Kalau bisa segera ya saling memaafkan. Dengan pasangan kita, dengan anak kita, sahabat kita, tetangga kita, teman kita. Belajarlah dari anak-anak kecil. Nih, saya dia anak kecil. Berontok, blok gitu kan. Nangis, pulang. Sejam kemudian selesai nangisnya keluar rumah lagi. Udah baikan lagi belum? Baikan lagi anaknya, main lagi bareng. Tapi bapak ibunya yang masih musuh-musuhan. Nah, itu dulu ya. Sekarang sama. Ya. Jadi kadang anaknya udah baikan, orang tuanya malah masih musuh-musuhan. Nah, ini enggak boleh ya. Wal afina anin nas, saling memberikan maaf, saling memaafkan. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Hanya Rasul yang memang sempurna akhlaknya. Beliau itu pemaafnya, masya Allah ya. Mungkin dosa-dosa sini pernah menyampaikan kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang sholat subuh ke rumah, langganan setiap subuh diludahin sama orang Yahudi. Bapak Ibu bayangkan, ludah di subuh hari, wanginya apa bau? Apalagi sebelum tidur nggak sikat gigi, bangun tidur nggak sikat gigi. Ya, meludah Rasul di subuh hari, bau. Apakah Rasul marah? Enggak. Yang marah siapa? Sahabat-sahabat beliau. Nabi ini sabar banget. Rasulnya biarin aja, karena dia Yahudi gitu kan. Selama yang disakiti fisik Rasul sabar, tenang. Ternyata suatu hari nggak ada yang ngodain Rasul. Aneh kata Rasul. Wahai sahabat, kok nggak ada yang ngodain kita ya hari ini? Ada yang tahu kemana dia? Ya Rasul, katanya dia sakit. Katanya dia sakit. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau orang yang menzolimi kita, dia sakit, apa respon kita?
Itu orang menyakiti kita, zalimi kita, ya. Kemudian kita dengar dia sakit, dirawat di rumah sakit. Apa ucapan kita? Puas, kawalat, mati sekalian. Nah, kalau kita kan gitu ya. Sahabat Nabi kembali gregetan. Kok ditengok sih gitu kan? Biarin aja sih gitu kan. Orang sering ngeludahin kita. Tapi karena Rasul yang nyuruh mereka itu. Diketok pintunya, masuk si Yahudi berbaring ketakutan, gemeteran. Waduh, saya pasti habis nih dipukulin sama Nabi dan para sahabat. Ternyata tidak, dilus-lus. Ya, Mas sakit apa Mas? Mang sakit naon? Didoain sama Rasul. Malu dia nangis, langsung di situ dia masuk Islam. Betapa mulianya akhlak Rasul. Pemaaf luar biasa. Bisa seperti Rasul, Bu? Insya Allah. Ada lagi misalnya ketika Rasul sedang di pasar Mekah. Ada nenek-nenek belanja. Belanjaannya dimasukin ke, kalau sekarang mah kardus gitu ya, udah diikat. Pas dia mau ngangkat gak kuat. Rasul ngeliatin aja kan. Dia coba lagi gak kuat. Nah, baru Rasul nyamperin. Ya khalati, wahai bibiku. Nah, bahasanya bibi, padahal itu udah nenek-nenek. Itulah sopannya Rasul ya. Padahal udah tahu itu nenek-nenek, tapi Rasulnya manggil nenek-nenek ya. Nah, kalau bahasa Sunda ya, bi ya, tante, bisa saya bantu? Oh iya, terima kasih, bisa. Sama Rasul diangkat langsung dipanggil tuh belanjaannya. Ayo bi, di mana rumahnya? Sebelah sana. Wah, dibawa. Padahal udah nenek-nenek ya. Nyampe rumahnya itu si nenek, ya, nggak ngasih ucapan terima kasih, nggak ngasih, apalagi ngasih uang gitu kan. Kan kalau di kita mah wajar ya, habis ditolongin, nih ya, buat jajan gitu kan, buat apa gitu. Ini enggak, karena Yahudi tadi kan si nenek ini. Cuma pas Rasul mau pulang, dia panggil, wahai anak muda, sebentar. Ada apa? Ada apa, Bi? Sebentar, saya mau cerita. Kalau kamu nanti suatu saat ketemu dengan orang yang namanya Muhammad, kenapa kalau ketemu Muhammad? Kamu jangan percaya. Loh, kenapa emang Muhammad? Dia itu penipu, pembohong, penyebar aliran sesat. Ya. Padahal Nabi Muhammad ada di mana? Di depan dia. Apakah Nabi Muhammad marah? Bapak-bapak, kalau kira-kira jadi Nabi Muhammad gimana? Dia omongin gitu. Pokoknya kalau kamu ketemu Muhammad bla bla bla, itu minimal kita sudah ini nih ya, pengen nonjok nih. Nggak tahu dia saya Muhammad gitu kan. Rasul sabar. Udah Nek, mencaci bagi Muhammadnya, udah. Nek, pernah ketemu nggak dengan Muhammad itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Terus tahu dari siapa? Kata orang-orang. Nek, mohon maaf ya, Bi, mohon maaf. Muhammad yang disebut-sebut tadi penipu, pembohong, sesat ada di hadapan Ibu. Saya lah Muhammad. Langsung dia jatuh, tunduk, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa? Ternyata Muhammad yang dia pahami beda banget akhlak. Gak mungkin kalau Muhammad aliran sesat mau nolongin saya bawa barang ke sini. Minta maaf, kemudian si nenek itu masuk Islam. Kita bukan nabi, tapi kita berusaha meneladani akhlak Nabi. Mudah memaafkan. Insya Allah orang-orang yang mudah memaafkan, lapang dada, sabar, legowo, panjang umur, sehat walafiat, susah sakit. Nabi Muhammad SAW 63 tahun, berapa kali sakit? Cuma dua kali, dan yang keduanya itu paling parah saat sakaratul maut. Siapapun sakaratul mautnya pasti akan menghadapi itu. Dan nggak pernah dirawat-rawat. Berarti artinya Rasul sehat walafiat selalu kan? Apa yang bikin Rasul sehat walafiat selalu diantaranya? Tadi hatinya lapang, penyabar, pemaaf.
nggak ada rasa dengki, iri, hasud. Itu yang bikin sehat walafiat. Dikit lagi. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang bertakwa itu cirinya apa? Cirinya kalau dia berbuat maksiat atau menzalimi, berbuat zalim, dzakarullah, selalu ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, selalu segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa cirinya? Sering berzikir, sering beristighfar. Dan hidup kita memang mestinya selalu bersama Allah. Kita cek, bangun tidur, apa yang dilakukan pertama kali kita bangun tidur? Bu, minum? Bapak? Nyari handphone. Nyari handphone. Yang pertama begitu bangun tidur kan sunahnya apa? Baca doa bangun tidur. Sebelum minum, Bu ya. Kita sudah nyebut nama Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah yang disebut. Setelah itu baru minum. Sebelum minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah lagi disebut. Selesai minum, alhamdulillah, Allah lagi disebut. Ke kamar mandi, sebelum kamar mandi, Allah lagi disebut. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Terus aktivitas kita, keluar rumah, bismillah tawakkaltu, naik kendaraan, subhanallah sakhrana hadza. Bahkan bercermin juga ada doanya. Alhamdulilladzi Allahumma kama hasan takhalqi faisin khuluqi. Semuanya menghadirkan Allah. Nanti mau tidur nyebut Allah lagi enggak? Nyebut lagi bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Ini yang keempat. Dan yang kelima, berzikir dan beristighfar. Selalu ingat Allah dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan momentum Ramadan yang telah kita lewati, kita menjalankan bertakwa dan kita istiqomah menjaga ketakwaan kita dengan ciri-ciri yang tadi kita jaga minimal. Satu, tetap berinfak, bersedekah. Yang kedua apa? Wal kadziminal ghaidz, bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina anin nas, selalu bisa memberikan maaf sebelum dimintai maaf. Kemudian yang keempat, selalu berzikir, dan yang kelima beristighfar terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jika benar hidayah dari Allah, jika ada kesalahan kebodohan saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.